Di jalan, seorang pria kuat yang membunuh, berusia sekitar 25 tahun berdiri di tengah jalan, matanya menatap Jufulou dengan mata berapi-api. Saat dia melihat Murong Yu, pemuda itu mengeluarkan geraman rendah, auranya menjadi lebih ganas, dan dia melotot ke arah Murong Yu, "Kamu adalah Murong Yu. Apakah kamu melukai lautan awan?" Murong Yu berdiri sekitar 3 meter di depan pemuda itu, saling memandang dengan acuh tak acuh. "Apa? Yang kecil akan keluar. Siapa kamu?" "Aku Yun Hai, kakak Yun Cheng. Kamu bajingan, ambillah nasibmu." Yun Cheng meraung, melangkah maju, meninju Murong Yu dan membantingnya. Murong Yu mencibir, menginjak 4 langkah Fei Yun, dan mengguncang sosoknya sebelum bergerak ke samping, menghindari serangan Yun Cheng. "Yun Hai pantas mendapatkan kejahatannya, aku tidak ingin melawanmu. Pergi saja." Murong Yu tidak melawan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. "Kakak, kamu harus membalas dendam untukku, bunuh sampah ini." Tidak jauh dari situ, Yun Hai sudah tersadar. Saat ini, dia menatap Murong Yu dengan ekspresi getir, dan berkata dengan gigi terkatup. Yun Cheng berteriak marah dan menatap Murong Yu dengan penuh kebencian, "Dua pilihan, kau putuskan sendiri atau aku sendiri yang akan mengambil nyawamu." Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan dia melihat Yun Cheng dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, "Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Murong Yu benar-benar marah. Keluarga Yun yang disebut ini tidak lebih dari keluarga biasa. Tidak lebih dari sekadar menindas dan mendominasi pasar. Mereka yang tidak memprovokasi Murong Yu, dia terlalu malas untuk ikut campur. Hanya saja karena mereka akan memindahkan Jufulou, mereka menghubungi Murong Yu. Tentu saja, dia tidak akan lagi bersikap sopan kepada keluarga Yun. Alasan mengapa dia tidak ingin melawan Yun Cheng bukanlah karena dia takut, tetapi karena dia tidak ingin dendam terlalu dalam. Bagaimanapun, Murong Yu tidak takut dengan keluarga Yun ini, tetapi Li Feng dan yang lainnya masih harus tinggal di sini. Yun Cheng mengeluarkan geraman pembunuh dan melangkah keluar dengan tiba-tiba. Jalan-jalan yang keras tiba-tiba dihancurkan olehnya, dan retakan terbuka, mengejutkan. Ledakan, napas yang mengerikan keluar dari tubuh Yun Cheng, menyapu ke segala arah. 90 naga dengan gigi dan cakar mereka melayang di kehampaan di atas kepalanya, paksaan tanpa akhir menyapu ke segala arah. Kekuatan 90 naga, alam 9 hari yang diperoleh. "Nak, aku baru saja menerobos alam surga ke-9 dari hari yang diperoleh beberapa hari yang lalu, sekarang aku akan membawamu untuk mencoba pisau." Yun Cheng menyeringai, kaki kanannya menendang tanah dengan keras. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan tanah segera hancur, membuka retakan besar. Yun Cheng telah terbang ke udara, menghabisi siang Murong Yu bagaikan seekor elang. Sungguh membuang-buang waktu untuk menerobos alam 9 surga pada hari perolehan setelah berusia 70-80 tahun. Murong Yu mencibir, kekuatannya mengalir deras. Napas yang tidak kurang dari Yun Cheng menyebar darinya, menyapu ke segala arah. 80 naga banjir hitam pekat melayang di atas kepalanya, meraung, mengirimkan gelombang kekuatan naga, mengguncang surga dan dunia. Kekuatan 80 naga. Bagaimana mungkin dia hanya berada di alam surga ke-6, bagaimana mungkin ada kekuatan 80 naga? Ketika Murong Yu menunjukkan kekuatannya, para prajurit di dekatnya berseru. Kekuatan Murong Yu tidak tinggi, hanya diperoleh alam surga ke-6. Biksu biasa, bahkan para jenius super legendaris itu, memiliki paling banyak 49 kekuatan naga setelah alam ini. Tetapi Murong Yu telah mencapai kekuatan 80 naga. Itulah kekuatan yang dapat dimiliki oleh jenius 8 kali lipat. Murong Yu, sampah legendaris ini, benar-benar memiliki kekuatan surga ke-8 pada saat surga ke-6 lusa. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar terkejut. Bahkan Yun Cheng pun tercengang. Namun, Yun Cheng langsung mencibir, "Bahkan jika kau adalah kekuatan 80 naga. Bagaimana dengan kekuatan 90 nagaku?" Sambil berbicara, Yun Cheng sudah meninju kepala Murong Yu. Meledakannya dengan ganas. Pukulan ganas itu jelas dimaksudkan untuk mengambil nyawa Murong Yu. Wajah Murong Yu tegas, dan matanya berkedip. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatan 10 naga lebih banyak darinya, dan perbedaan jumlah itu langsung menekan auranya. Namun, Murong Yu tidak takut.
Aku melihatnya menginjak 4 langkah awan terbang, seperti naga yang mengembara, dia memukul Yun Chengdian dengan pukulan. Naga gajah Prajna Gong. Murong Yu meraung dalam hatinya dan meninju. Seekor naga dan hantu muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, kekuatan 80 naga di kehampaan di atas kepalanya sudah meraung, terkondensasi menjadi kekuatan yang mengerikan, dikombinasikan dengan naga dan gajah di belakangnya, dengan ganas memukul awan bersama-sama. Ledakan. Setelah suara keras itu, kedua sosok itu terbang menjauh, terbang melewati 2 pita di kehampaan, dan terbang keluar. Di bawah satu pukulan, keduanya hampir sama, di antara keduanya. Cakar dan kaki naga yang memilukan. Murong Yu meraung dalam hatinya dan menggunakan salah satu dari 7 bentuk yang sesuai dengan kungfu naga gajah Prajna, yang kemudian diberikan kepadanya oleh Hetu ketika dia berlatih tinju Kaisar Harimau Melolong. Ini karena Hetu meremehkan Tiger Hall Huang Quan dan merasa bahwa teknik tinju itu terlalu rendah. Aku hanya bisa mengajari Murong Yu latihan yang cocok dari Dragon Elephant Prajna Kungfu. Pelayan ini bahkan berbohong kepada Murong Yu bahwa Dragon Elephant Prajna Kung tidak memiliki gerakan yang sesuai, yang membuat Murong Yu tertekan untuk waktu yang lama. Aku melihat Murong Yu melayang ke udara, menendang dengan cepat dengan bayangan gajah naga. Kekuatan yang mengerikan meletus dari kakinya, mencabik-cabik dunia, seolah-olah bahkan kehampaan pun bergetar. Momentumnya sangat mengejutkan, dan membuat orang berdebar-debar. Melihat serangan mengerikan Murong Yu, ekspresi Yun Cheng menjadi serius. Aku melihatnya berteriak, Yun Long Six Claws. Yun Cheng berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat memusnahkan Murong Yu seperti guntur. Selama proses ini, tangannya menjadi cakar, berubah menjadi naga, dan dia dengan cepat meraih kaki yang ditendangnya ke arah Murong Yu. Aus.com. Gemuruh. Kedua belah pihak saling bertabrakan, dan kekuatan yang mengerikan meledak, dan debu beterbangan, langit hancur, dan tanah tersapu ke segala arah. Seluruh jalan datar hancur oleh kekuatan ledakan mereka berdua. Kedua belah pihak langsung terbelah, dan keduanya terbang keluar. Murong Yu terkejut. Yun Cheng layak menjadi penguasa 9 surga Houtian. Dia sangat kuat, dan mencengkeramnya dengan satu cakar langsung mematahkan serangannya yang ganas. Namun, dibandingkan dengan Murong Yu, Yun Cheng bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kekuatan 90 naga, lebih kuat dari Murong Yu. Dalam hal kekuatan, Murong Yu ditekan. Namun, setelah pertempuran, Murong Yu bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Penindasan kekuatan 10 naga tampaknya tidak menjauhkan Murong Yu. 9 surga hari setelah diperoleh tidak lebih dari itu. Murong Yu mendengus dingin, menggosok tubuhnya dan bergegas maju lagi. Aku melihatnya memanggilnya, 4 langkah awan terbang, 1 langkah membentang sejauh 1 kaki, dan yang kedua melangkah keluar, dia sudah naik ke udara. Di kehampaan, Murong Yu langsung menampilkan bentuk kedua dari Gong Gajah Naga Prajna, 1000 gajah tentara menarik tinju. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya langsung terhempas keluar, membuat ledakan sonik yang mengerikan. Yun Cheng adalah pembunuh, dan napasnya ganas, seperti lautan badai. Dia menghancurkan tanah dengan satu kaki, dan seluruh tubuhnya naik ke udara seperti bintang jatuh, menghadap Murong Yu. Tinju 6 gaya Yun Long. Dengan satu pukulan, langit hancur berantakan, matahari dan bulan menjadi gelap, dan napas yang mengerikan meledak, mengejutkan dunia, dan rumah-rumah di kedua sisi jalan yang dibombardir juga runtuh. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, keduanya terkejut dan terbang keluar lagi. Namun, keduanya tidak berhenti, menstabilkan diri dan kembali menyerang. Kekuatan yang dahsyat itu seperti napas lautan badai. Tiba-tiba, keduanya menjadi gila. Gelombang niat bertarung membubung ke langit, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Di bawah tekanan kekuatan absolut, meskipun Murong Yu memiliki Prajna Gong Gajah Naga untuk meningkatkan keterampilannya, pada awalnya itu hanya seri dengan Yun Cheng. Namun, saat mereka kembali dari puluhan pertempuran, Murong Yu menjadi semakin mahir dengan kekuatan dan gerakannya sendiri. Faktanya, ini adalah pertarungan pertamanya. Pengalaman bertarung cenderung nol tanpa batas. Namun, setelah puluhan ronde perang, Murong Yu secara bertahap menekan Yun Cheng. Yun Cheng menjadi lebih terkejut saat dia bertarung. Setelah puluhan ronde perang, dia merasa sedikit lemah. Namun, Murong Yu lebih kuat dalam Perang Vietnam,
dan dia bahkan memiliki kecenderungan samar untuk menekan dirinya sendiri. Boom! Yun Cheng menghantam dada Murong Yu dengan keras dengan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan banjir bandang, dan dia memuntahkan darah langsung. Namun, tendangan Murong Yu juga membawa Yun Cheng pergi. Bunuh! Murong Yu memuntahkan seteguk darah, tetapi auranya menjadi semakin kuat. Dengan teriakan keras, dia menggosok tubuhnya dan melemparkan dirinya lagi. Yun Cheng terkejut. Dia ditendang oleh Murong Yu. Meskipun tulangnya tidak patah, dia juga diaduk-aduk oleh pemboman darah dan napasnya terganggu. Namun, dia juga orang yang kejam, menggertakkan giginya dan bertarung dengan Murong Yu lagi. Naga dan harimau mengaum. Kecuali naga, yang menunjukkan kekuatannya, tubuh Murong Yu telah berubah menjadi naga, harimau, dan gajah dari waktu ke waktu dengan pukulan dan tendangannya. Mati! Tiba-tiba, Murong Yu berteriak dan meninju, dan tinju harimau mengenai dada Yun Cheng secara langsung. Klik! Ada suara patah yang tajam, dan Yun Cheng memuntahkan darah dan terbang keluar. Namun, Murong Yu juga ditampar dengan keras ke tanah oleh Yun Cheng. Batuk-batuk, Yun Cheng batuk darah, berdiri dengan susah payah, dadanya ambruk menjadi potongan besar, dan napasnya tidak teratur. Namun, ia tidak mampu lagi melawan. Murong Yu, yang dipukul oleh Yun Cheng dengan tamparan di tanah, pusing untuk sementara waktu. Namun, ia adalah benda langit yang kacau, memiliki ketahanan yang tak tertandingi. Itu berbeda dari dada Yun Cheng yang dipukul hingga tertekan. Meskipun Murong Yu malu, ia tidak terluka parah. Namun, ketika ia berdiri dari tanah, sosoknya agak terhuyung-huyung. Namun, ketika ia melihat Yun Cheng perlahan berjalan ke arahnya, alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, di permukaan, Murong Yu hanya tampak sedikit malu. Namun, situasi sebenarnya hanya diketahui olehnya. Saat ini, kekuatan tubuhnya telah habis. Lagi pula, dia baru berkultivasi kurang dari sebulan. Meskipun kekuatannya kuat, dia telah mencapai kekuatan 80 naga. Hanya saja ini juga pertarungan pertamanya, tanpa pengalaman apapun, dan kendalinya terhadap kekuatan belum terbentuk. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatannya yang terkuras tidak terlontar keluar, tetapi sebagian besar kekuatannya terbuang sia-sia. Apakah kamu menunggu untuk bertarung? Meskipun kekuatannya terkuras, Murong Yu berdiri dengan bangga di jalan, menatap Yun Cheng dengan acuh tak acuh. Mata Yun Cheng menunjukkan niat membunuh yang ganas dan menatap Murong Yu, dan niat membunuh yang dingin itu terciprat keluar tanpa disembunyikan. Pada saat ini, Yun Cheng sangat ingin membunuh Murong Yu. Tetapi kekuatan Murong Yu mengejutkannya. Dia memperoleh 9 alam surgawi, kekuatan 90 naga. Sepenuhnya lebih kuat daripada Murong Yu. Sebagai gantinya menjadi orang biasa, dengan celah kekuatan 10 naga, dia membunuh lawan secara langsung. Namun, Murong Yu baru saja bertarung dengannya selama puluhan ronde. Bukan saja dia tidak ditekan karena celah kekuatan, tetapi dia juga terluka parah. Pada saat ini, Yun Cheng menderita banyak patah tulang di dadanya, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Murong Yu, bagus sekali, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Aku pasti akan mengambil nyawamu di masa depan. Yun Cheng menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, dan berkata sambil mencibir. Murong Yu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, aku baru lusa. Hari ini kita masih seri. Begitu aku menerobos alam, kamu pasti tidak akan menjadi lawanku. Tubuh Yun Cheng gemetar, matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang dikatakan Murong Yu adalah fakta bahwa hanya lusa, surga ke-6 sudah memiliki kekuatan 80 naga. Dia diikat dengan kekuatan 90 naga. Begitu dia menerobos ke alam surga ke-7 yang diperoleh. Berapa banyak kekuatan naga yang akan ada? Begitu lawan memiliki kekuatan naga yang sama seperti dirinya, apakah dia masih akan menjadi lawannya? Begitu dia memikirkan ini, hati Yun Cheng memancarkan sedikit permusuhan. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Murong Yu. Namun, pada akhirnya dia masih menghela nafas diam-diam, tidak berani membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu adalah pemborosan keluarga Murong. Tetapi dia berani membunuh Murong Yu. Jika keluarga Murong harus bertanggung jawab atas hal ini, bagaimana keluarga Yun kecilnya dapat bersaing dengan keluarga Murong yang besar? Yun Cheng mengambil lautan awan dan berjalan perlahan.
Tetapi semua orang di jalan memandang Murongyu dan menunjuk. Itu tidak lebih dari sekadar mengejutkan kekuatan Murongyu. Bahkan beberapa orang yang mengetahui identitas Murongyu bahkan mempublikasikannya. Murongyu hanya melirik semua orang dengan acuh tak acuh, dan kemudian menyeret tubuhnya yang lemah kembali ke menara Jufu. Xiao Yuzi, hebat sekali. Kau benar-benar mengalahkan Yun Cheng. Dia adalah seorang ahli dari 9 surga lusa. Li Feng berlari menghampiri, menepuk bahu Murongyu dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat. Murongyu menyeringai, tubuhnya yang lemah hampir tidak tertembak oleh Li Feng. Hanya saja, Murongyu cukup senang ketika melihat kegembiraan temannya. Ngomong-ngomong, bukankah kau sia-sia karena tidak bisa berlatih bela diri? Kapan kau menjadi begitu kuat? Bocah, jangan bilang kalau kau menjadi begitu kuat, aku jadi khawatir setengah mati. Li Feng seperti orang yang keras kepala. Telinga Murongyu dibombardir dengan suara kejar-kejaran yang berderak, membuatnya pusing. Bocah bau, apa yang kau bicarakan? Biarkan Xiao Yu kembali dan beristirahat sebentar. Li Guo melotot ke arah Li Feng dan berkata dengan suara yang dalam. Li Feng hanya terkekeh, dan melangkah masuk ke gedung Jufu bersama Murongyu. Aku agak lemah, biarkan aku memulihkan kekuatanku dulu. Tidak masalah. Segera, Li Feng menemukan kamar untuk Murongyu memulihkan kekuatannya. Rumah Murong. Apa? Murongyu telah mencapai kekuatan 80 naga. Apakah itu hanya alam 6 lapis lusa? Mendengar laporan dari bawahannya, mata Murongling berkilat dengan niat membunuh yang ganas. Bagaimana mungkin? Surga ke-6 memiliki kekuatan 80 naga. Dia bahkan mengalahkan surga 9 milik Yun Cheng. Murongzi berjalan mendekat dan berkata dengan geraman rendah. Dia telah mencapai alam 5 hari dari surga kelima yang diperoleh, tetapi hanya memiliki kekuatan 20 naga. Dan Murongyu hanya mengangkatnya ke alam kecil, bagaimana mungkin dia 60 naga lebih kuat darinya? Tuan, ini yang kulihat dengan mataku sendiri. Baiklah, turunlah. Mata Murongling berkedip, dan setelah melambaikan tangan kepada pelayan itu, wajahnya menjadi muram. Kakak, bukankah ini sampah yang tidak dapat dibudidayakan? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat sekarang? Jika kamu membunuhnya secara langsung hari itu akan baik-baik saja. Mata Murongzi berkilat dengan sedikit kebencian seperti ular berbisa, dan berkata dengan gigi terkatup. Peristiwa yang membuat tangan Murongyu terputus hari itu masih terlihat jelas, dan kebenciannya terhadap Murongyu menjadi semakin kuat. Bahkan jika dia mencapai alam surga ke-9 di hari setelah diperoleh, bagaimana? Untuk membunuhnya, 1 jari sudah cukup bagiku. Murongling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, setelah 2 bulan, kamu harus membunuh singa ini, kata Murongzi dengan sedih. Murongling mengangguk sedikit, dia harus mati. Aus.com, Jufu Lou. Setelah memerintahkan siapapun untuk tidak mengganggu, Murongyu langsung memasuki dunia Hetu Luoshu dan mulai memulihkan kekuatannya. Begitu Murongyu muncul di dunia Hetu Luoshu, Hetu muncul di depannya begitu saja. Kemudian, sambil menatap Murongyu, dia terus menggelengkan kepalanya. Ditatap oleh Hetu, Murongyu merasakan segala macam ketidaknyamanan di sekujur tubuhnya. Dia melotot ke arah Hetu dan berkata tidak puas, apa yang kamu lakukan? Sebagai benda langit yang kacau, kekuatanmu telah terkuras habis untuk menghadapi pemborosan surga 9 hari yang diperoleh. Kamu benar-benar luar biasa, Hetu akhirnya berkata setelah menatap Murongyu dan menggelengkan kepalanya untuk waktu yang lama. Murongyu memutar matanya dan hampir muntah darah dan pingsan, bos, aku bukan kamu, oke, dia 3 tingkat lebih tinggi dariku. Selain itu, ini pertama kalinya aku bertarung. Aku mampu mencapai hasil seperti itu. Itu cukup bagus. Mata Hetu menunjukkan penghinaan, apakah kamu tahu apa keuntungan terbesar dari benda langit yang kacau? Murongyu menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu ini. Hetu tidak berbicara, tetapi menunjuk ke tubuh Murongyu. Tubuh, kata Murongyu ragu-ragu. Hetu mengangguk, ada berbagai macam bentuk tubuh antara langit dan bumi, tetapi benda langit yang kacau adalah kehormatan dari semua jenis bentuk tubuh. Bagaimana menurutmu? Ini karena benda langit yang kacau adalah bentuk tubuh yang paling kuat. Setiap bentuk tubuh jauh lebih rendah daripada benda langit yang kacau. Selain itu, orang-orang dengan benda langit yang kacau berbeda dari biksu biasa.
Biksu rata-rata mengandalkan berbagai senjata sihir. Tetapi ini hanyalah metode yang lebih rendah. Apakah kamu tahu senjata sihir paling kuat di dunia? Apa senjata sihir itu? Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan kosong, belum lagi senjata-senjata sihir ini, bahkan senjata sihir terendah di dunia kultivasi yang belum pernah dia lihat. Daging. Hanya daging yang merupakan senjata sihir paling kuat, senjata sihir. Apakah kamu tahu mengapa para biksu monster itu berubah menjadi ras manusia? Ini karena tubuh manusia adalah bentuk tubuh yang paling misterius. Ia memiliki potensi yang tak terbatas, terutama semua jenis bentuk tubuh. Jika kamu mengolah tubuh fisikmu secara ekstrim, senjata sihir apapun, senjata sihir, tidak akan menahan satu pukulan pun. Tubuh fisik adalah senjata sihir paling kuat, senjata sihir. Ketika dia mengatakan ini, sosok agung muncul di benak Hetu tanpa sadar. Kekuatan orang itu, tidak peduli seberapa kuat senjata ajaib dan senjata ajaib di dunia, dia langsung meledakkannya dengan satu pukulan, langit hancur berantakan dan bumi hancur, dan semuanya hancur. Senjata ajaib dan senjata ajaib hanyalah kekuatan eksternal, dan tubuh fisik adalah yang paling kuat. Kamu hanya perlu mengingat ini. Setelah Hetu mengucapkan kalimat ini, dia pergi. Apakah tubuh fisik adalah yang paling kuat? Murong Yu duduk dan dengan hati-hati mencerna kata-kata Hetu sebelumnya. Apa perbedaan antara tubuh fisik dan tubuh surgawi yang kacau? Murong Yu merenung. Sekarang kekuatannya terlalu lemah dan lemah, keunggulan tubuh surgawi yang kacau belum ditunjukkan sama sekali. Hanya saja, bahkan jika itu masalahnya, biarkan dia mencapai kekuatan 80 naga pada hari ke-6 lusa. Aku menantikan kejutan apa yang diberikan tubuh surgawi yang kacau kepadaku. Apa yang telah dicapai tubuh surgawi yang kacau hingga tingkat tertinggi. Di waktu berikutnya, Murong Yu memulihkan kekuatan yang dikonsumsi sambil menyimpulkan pertempuran yang baru saja dia lakukan dengan Yun Cheng. Setelah kekuatannya pulih, dia juga menyimpulkan banyak pengalaman berharga. Penggunaan kekuatan, penggunaan gerakan, manipulasi kekuatan, memberinya rasa ringan. Sepertinya bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Murong Yu berdiri, merasakan perubahan dalam kekuatannya, dan berkata dengan heran. Karena dia menemukan bahwa meskipun wilayahnya belum menembus, kekuatan naga tidak pernah meningkat. Tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Xiao Yuzi, apakah kamu melakukannya secepat ini? Li Feng yang sedari tadi menjaga pintu, terkejut melihat Murong Yulong berjalan keluar ruangan dengan ganas. Meskipun Murong Yu menghabiskan waktu yang lama di dunia Hetu Luoshu, pada kenyataannya, itu hanya kurang dari 1 jam. Bagaimana? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. Untungnya, keluarga Yun tidak ada urusan untuk saat ini. Wajah Li Feng menjadi muram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Itu hanya keluarga Yun kecil, tidak di mataku. Kata Murong Yu sambil mencibir. Selama dia menerobos ke alam bawaan, dia bisa menghancurkan keluarga Yun sendirian. Baiklah, jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini, ayo kita minum. Li Feng tertawa, menarik Murong Yu dan berjalan keluar. Setengah bulan telah berlalu sejak hari itu. Aku tidak tahu apakah itu karena keraguan keluarga Murong atau alasan lain. Sejak Yun Cheng dan Murong Yu bertengkar hari itu, keluarga Yun sebenarnya telah banyak berkumpul. Dia tidak terus berurusan dengan Jufulou, dan tidak ada yang datang untuk mengganggu Murong Yu. Tentu saja ini adalah pendapat Murong Yule. Bagaimanapun, dia masih lemah sekarang. Jika ada konflik serius dengan keluarga Yun, keluarga Murong tidak akan maju, tetapi keluarga Yun memiliki guru bawaan. Meskipun Murong Yu kuat, sulit untuk bersaing dengan para guru bawaan. Selama periode ini, Murong Yu, kecuali untuk perjalanan sesekali ke Menara Jufu, menghabiskan sisa waktunya di rumah untuk bermeditasi. Murong Yu telah berkultivasi selama sebulan di Hetu Luoshu di mana waktu telah dipercepat 2 kali lipat. Selain waktu sebelumnya, Murong Yu juga telah berlatih selama 2 bulan. Pertempuran melawan Yun Cheng hari itu berdampak besar pada Murong Yu. Setelah titik acuan Hetu, pada waktu berikutnya, Murong Yu sengaja mulai mengolah tubuhnya. Di dunia Hetu Luoshu, sosok kuat yang menyerupai naga hitam, terus-menerus bergerak. Naga Teng dan harimau meraung, bergerak mendatar dan melangkah ke udara, napas yang kuat keluar darinya.
Penindasan langit dan bumi sangat mengerikan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan berdiri diam, Murong Yu menghembuskan udara busuk di lantai pertama. Aku melihat senyum di wajahnya, naga gajah Prajnagong, tinju Raja Harimau Raungan, Feiyun 4 langkah. Seiring berjalannya waktu semakin kuat dan kuat, kekuatannya semakin kuat dan kuat. Dibandingkan dengan saat perang dengan Yun Cheng, kekuatannya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dalam sebulan, kekuatannya masih mencapai ranah 8 surga yang diperoleh. Ketika dia hanya di alam surga ke-6, dia sudah memiliki kekuatan 80 naga. Tapi sekarang, kekuatan naga Murong Yu jauh melampaui alam 9 surga yang normal. Ini hanya alam surga ke-8 lusa, lihatlah penampilanmu yang tidak menjanjikan. Entah kapan Hetu tiba-tiba muncul di samping Murong Yu dan berkata dengan nada meremehkan. Murong Yu memutar matanya dan tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Selain memukul orang ini sebenarnya senang memukul dirinya sendiri. Ya, jangan bicara tentang para dewa, kau tahu, ini adalah waktu duniawi. Aku memiliki kekuatan ini dianggap baik. Bagaimanapun, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, "Tikus itu rabun." Hetu menatap Murong Yu dengan jijik, dan kemudian berkata, "Fisik surgawi yang kacau, di dunia dengan vitalitas langit dan bumi yang begitu kuat, bahkan jika kau tidak berlatih, kau dapat mencapai puncak hari setelah setengah tahun, bahkan jika kau memasuki alam bawaan juga merupakan kekuatan alami." Murong Yu melompat dengan ganas, dan menatap Hetu dengan tidak percaya, "Apa yang kau katakan itu benar? Apakah aku harus menipumu?" "Nak, biar ku beritahu, di dunia ini, lusa hanyalah alam kecil, dan bawaan hanyalah alam kecil. Semuanya adalah alam kecil yang tidak memasuki aliran. Hanya untuk mencapainya." Hetu sedikit mengernyit. Dia mengerutkan kening, mengerang sebentar, lalu melanjutkan, "Artinya, tahap dasar di dunia kultivasi abadimu hampir tidak mencapai ambang kultivasi." Murong Yu terdiam. "Nak, bukan aku yang memukulmu. Jika kamu tidak dapat mencapai apa yang disebut periode pembangunan dasar dalam waktu setengah tahun, maka kamu akan benar-benar kejam. Kamu tidak perlu berlatih lagi, cukup temukan kuai tofu dan bunuh kamu. Dalam waktu setengah tahun, periode pembangunan dasar akan tercapai. Yang disebut periode pembangunan fondasi adalah ranah pertama di dunia kultivasi para dewa. Selama mencapai ranah ini, itu dapat dianggap sebagai kultivasi sejati. Dan mereka yang berada di bawah periode pembangunan fondasi hanya dapat digambarkan sebagai seni bela diri. Setelah puncak 9 langit bawaan, itu adalah periode fondasi. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai periode pembangunan fondasi, Anda harus menerobos puncak 9 langit bawaan. Mantan guru, dalam waktu 3 bulan dari seorang manusia untuk mencapai fondasi. Hetu meninggalkan kalimat ini dan kemudian melayang pergi. Murong Yu terdiam. Dia dipukul, dan butuh waktu 2 bulan untuk mencapai ranah bawaannya. Mantan pemilik Hetu Luoshu telah mencapai periode pembangunan fondasi dalam waktu 3 bulan. Pukulan itu, ini adalah pukulan telak. Karena orang cabul itu mencapai tahap pembangunan fondasi dari seorang manusia dalam waktu 3 bulan, aku bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yah, bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, aku tidak akan terlalu merindukannya. Setelah waktu yang lama, mata Murong Yu berkedip dan dia mengambil keputusan. Waktu berjalan cepat seperti ujung jari. Segera, hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum penunjukan 3 bulan Murong Yu dan Murong Hao. Selama waktu ini, Murong Yu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di dunia Hetu Luoshu. Jarang berjalan-jalan di sekitar keluarga Murong. Bahkan Ju Fulou pun jarang pergi ke sana. Setelah lebih dari 2 bulan, berbagai kejutan yang diciptakan Murong Yu di awal tampaknya telah menghilang seiring berjalannya waktu. Atau mungkin karena Murong Yu tidak berjalan-jalan di sekitar rumah Murong. Dia secara bertahap dilupakan oleh orang lain. Pada hari ini, Murong Yu meninggalkan pengawal kuda kekaisaran dan hendak meninggalkan rumah Murong untuk pergi ke Menara Jufu. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menatap ke langit yang jauh. Di langit, aliran cahaya terbang menuju kota Anyi dengan kecepatan yang sangat mengerikan seperti meteor. Apakah itu meteor? Sungguh napas yang mengerikan.
Murong Yu menyipitkan matanya dan melihat meteor yang terbang lewat. Namun, pada saat ini, napas yang sangat mengerikan datang dari langit, membuat orang-orang merasakan jantung berdebar-debar, sangat menakutkan. Ini adalah, Murong Yu tercengang. Selain merasakan aura yang mengerikan itu, Murong Yu melihat meteor itu melesat menuju rumah Murong dengan cepat. Oke, dengan gerakan di hati Murong Yu, aura kuat itu menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, pita itu telah melesat ke depan rumah Murong. Itu adalah seseorang. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya melihat pita itu dengan jelas. Itu adalah seorang pemuda dengan kaki di atas pedang terbang berpendar. Pemuda itu mengenakan kemeja putih, temperamennya berdebu, dan seluruh orang itu memancarkan napas yang besar, dengan sedikit gaya perih. Pemuda itu muncul di luar rumah Murong, dan menghilang dengan teriakan. Kultivator, terbang dengan pedang. Mata Murong Yu berkedip. Dia bukan orang bodoh. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pemuda itu pasti seorang kultivator. Perlu dicatat bahwa hanya kultivator yang bisa terbang dengan pedang. Sungguh napas yang kuat. Murong Yu terkejut. Aura pemuda itu tadi terlalu kuat, dan Murong Yu tidak bisa melihat alam pihak lain. Bahkan Murong Yu memiliki ilusi, dia merasa bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, pihak lain takut dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Terbang dengan pedang, kekuatan yang kuat. Inilah kehidupan yang aku kejar. Murong Yu diam-diam berkata dalam hatinya. Konon katanya keluarga itu selalu berhubungan dengan sekte alam abadi Siu, dan tampaknya sekarang keadaannya tidak buruk. Setelah sekian lama, Murong Yu menenangkan keterkejutannya, lalu meninggalkan rumah Murong. Boom! Saat berjalan di jalan, tiba-tiba, aura mengerikan menyapu langsung dari belakang Murong Yu, menghancurkan langit dan bumi, dengan momentum yang mengerikan. Sebuah tangan besar lebih seperti merobek kehampaan, dan dia mencengkeram kepala Murong Yu dengan keras. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, dan dia melesatkan pukulan backhand. Gemuruh. Setelah suara keras itu, Murong Yu berdiri kokoh di tempat. Namun di belakangnya, sesosok tubuh terhuyung dan terbang keluar. Bagaimana mungkin? Baru 2 bulan, mengapa kamu menjadi begitu kuat? Yun Cheng menatap Murong Yu dengan kaget. Baru saja, dialah yang menyerang dari belakang. Namun dia tidak menyangka Murong Yu akan melakukan serangan balik dan menjatuhkannya. Mata Murong Yu memancarkan niat membunuh, dan dia melangkah maju, menatap Yun Cheng dengan ekspresi dingin, kamu menyerangku. Yun Cheng menatap Murong Yu dengan tatapan membunuh, dan melangkah maju, auranya meledak, dan kekuatan 91 naga muncul di kehampaan di atas kepalanya. Kekuatan 91 naga, kekuatanmu telah meningkat. Mata Murong Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Bunuh saja, teriak Yun Cheng, menginjak-injak jalan hingga berkeping-keping dengan satu kaki, membuat serangkaian retakan yang mengejutkan. Namun seluruh tubuhnya telah memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, seperti elang, memusnahkan siang Murong Yu. Kamu bukan lawanku 2 bulan lalu, dan kamu bahkan bukan sekarang. Murong Yu mencibir, dan tidak melihat apa yang sedang dilakukannya. Dia hanya melangkah maju dan kemudian meninju. Boom! Yun Cheng dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya seperti takdir, dia memuntahkan darah dan terlempar keluar. Melihat Yun Cheng yang terlempar keluar oleh pukulannya sendiri, Murong Yu mendesah dalam hati. Inilah manfaat dari kekuatan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua lawan rentan. Ya, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat dari Yun Cheng. 2 bulan lalu, mereka bertarung untuk waktu yang lama, melawan puluhan dari mereka, dan akhirnya seri. Namun hari ini, 2 bulan kemudian, Murong Yu dapat menerbangkan lawannya hanya dengan 1 pukulan. Kamu bukan lawanku. Murong Yu melirik Yun Cheng, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Murong Yu, ekspresi di wajah Yun Cheng terus berubah. Kekuatan Murong Yu berada di luar dugaannya, dan kecepatannya yang kuat membuatnya tidak dapat menahannya. Matilah aku. Tiba-tiba, Yun Cheng meraung, dan seluruh tubuhnya memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara. Di udara, dia memegang pisau di kedua tangan, menghadap punggung Murong Yu dan menebas ke bawah. Tertawa, pedang itu menyemburkan bilah cahaya yang panjang, yang seakan-akan merobek kehampaan, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan dengan cepat menebas ke arah Murong Yu. Kau ingin mati?
Murong Yu melangkah ke udara dengan kakinya di Flying Cloud Four Steps, menghindari serangan Yun Cheng. Kemudian dia menginjak Fei Yun 4 langkah dan dengan cepat bergegas ke sisi Yun Cheng. Kaki besar itu menghantam tubuh Yun Cheng seperti cambuk. Suara, retakan dan retakan yang asam keluar, dan bersamaan dengan teriakan Yun Cheng, seluruh tubuhnya menyemburkan darah dan terhempas keluar. Murong Yu adalah pembunuh, menginjak 4 langkah Fei Yun, bergegas mendekat, dan memukul kepala Yun Cheng dengan tinjunya dan memukul kepala Yun Cheng dengan keras. Jika dia terkena, Yun Cheng akan meledakkan kepalanya dan mati. Melihat bahwa Yun Cheng akan dibunuh oleh Murong Yu, maka pada saat ini, aura yang kuat datang dan mencekik Murong Yu. Kau menunjukkan belas kasihan. Sebuah sosok terbang dengan cepat, meraih Yun Cheng. Sentuhan cahaya dingin melintas di kedalaman mata Murong Yu. Jelas bahwa Yun Cheng hanya ingin mengakhiri hidupnya. Bagi orang seperti ini, Murong Yu tidak bisa melepaskannya. Kebaikan terhadap musuh adalah kejam terhadap diri sendiri. Murong Yu, yang telah diganggu di rumah Murong selama bertahun-tahun, sangat merasakan hal ini. Oleh karena itu, ketika mendengar suara itu, ketika melihat sosok itu hendak membawa Yun Cheng pergi, Murong Yu tidak mundur, tetapi maju selangkah, menghantamkan tangannya yang besar, dan menamparkan kepala Yun Cheng dengan keras. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, jika dia menamparkan kepala Yun Cheng dengan tamparan, dia harus menghancurkan kepalanya. Pengadilan kematian. Teriakan marah terdengar, lalu aura tirani menyerbu seperti naga, dan menghantam Murong Yu dengan ganas. Napasnya tirani, mencabik-cabik dunia, membuat orang berdebar-debar. Namun, Murong Yu tidak takut. Dengan tergesa-gesa, seekor gajah naga Prajna Gong meledak langsung. Dentuman. Murong Yu menghantam kekuatan yang mengerikan itu dengan sebuah pukulan. Kekuatan dahsyat itu meledak, Murong Yu terhantam keras, dan seluruh tubuhnya langsung terpental. Sosok itu berkedip, dan sosok tinggi berdiri di depan Yun Cheng. Ini adalah pria parubaya yang agak mirip dengan Yun Cheng, tingginya sekitar 2 meter. Pada saat ini, dia melotot ke arah Murong Yu dengan aura pembunuh, dan napasnya yang dahsyat keluar seperti lautan badai, menyapu ke arah Murong Yu dalam gelombang. Buk-buk, di bawah dampak aura tirani yang menyerupai embusan angin dan hujan ini, Murong Yu terkejut dengan darah, dan dia melangkah mundur beberapa langkah. Tuan bawaan, Murong Yu berdiri diam, menstabilkan darah di tubuhnya, dan menatap pria parubaya itu dengan dingin. Yun Cheng, kamu baik-baik saja. Pria parubaya itu mengunci Murong Yu, tetapi dia membantu Yun Cheng dan bertanya. Tulang-tulang Yun Cheng hancur di banyak tempat. Pada saat ini, wajahnya yang kesakitan tampak acuh tak acuh, dan matanya menatap Murong Yu dengan sedikit kebencian. Paman kedua, aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Pria parubaya itu ternyata adalah paman kedua Yun Cheng, Yun Zhengming, adik laki-laki dari kepala keluarga Yun saat ini. Satu-satunya penguasa alam bawaan keluarga Yun. Melihat Yun Cheng dengan banyak patah tulang di sekujur tubuhnya, Yun Zhengming mengerutkan kening dalam-dalam, dan sedikit niat membunuh melintas di alisnya. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan membunuh anak ini untuk membalas dendam. Yun Cheng hanya menatap Murong Yu dengan getir, lalu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Yun Zhengming berbalik dan perlahan memaksanya ke arah Murong Yu. Tubuh pembunuh. Keluarga Yun bukanlah keluarga besar, dan di ibu kota dinasti Daxia, itu hanyalah keluarga kecil. Dia adalah satu-satunya penguasa alam bawaan di seluruh keluarga. Selain dia, Yun Cheng adalah satu-satunya yang bisa menerobos dan menjadi master bawaan dalam waktu singkat. Tapi sekarang dia hampir lumpuh oleh Murong Yu. Nak, bunuh saja, Yun Zhengming berteriak dengan marah, dan membanting kakinya ke tanah. Sebuah kekuatan besar meledak, langsung menghancurkan jalan-jalan yang keras, meninggalkan retakan. Yun Zhengming memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, dan tinjunya yang besar di kedua tangannya samar-samar memancarkan cahaya ke kepala Murong Yu dan meledakkan masa lalu dengan ganas. Master bawaan, wajah Murong Yu menjadi serius, dan dia mengeluarkan geraman rendah di dalam hatinya. Tiba-tiba, napas tirani meletus darinya. Dan di atasnya, ada 99 naga hitam yang mengambang di kehampaan. Kekuatan 99 naga. Setelah melihat kekuatan naga yang melayang di atas kepala Murong Yu, para biksu di dekatnya semuanya terkejut.
Secara umum, seniman bela diri dari alam surga 9 dari hari yang diperoleh umumnya memiliki kekuatan 90 naga. Bahkan beberapa jenius kuat yang melawan langit dapat mencapai kekuatan 92 atau 93 naga. Namun, sangat sedikit orang yang dapat mencapai kekuatan 99 naga. Karena ini sudah menjadi kekuatan puncak yang diperoleh. Sama seperti awan, dia mencapai kekuatan 91 naga. Ini sudah menjadi batasnya. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi di masa depan, dia tidak akan pernah mengolah lebih banyak kekuatan naga. Bahkan jika dia menerobos alam dan mencapai alam bawaan, dia akan langsung memiliki kekuatan Kuilong. Dengan kekuatan 99 naga, Murong Yu jelas merupakan seorang prajurit jenius di level penjaga langit. Melihat kekuatan 99 naga, Yun Zhengming juga ragu-ragu. Dia tahu bahwa seorang jenius seperti Murong Yu jelas merupakan seorang prajurit yang dibina oleh berbagai keluarga. Jika dia membunuh Murong Yu, dan jika kekuatan di belakang Murong Yu dimintai pertanggungjawaban, maka keluarga Yunnya akan menderita bencana. Yun Zhengming tidak mengenal Murong Yu, dan tentu saja tidak mengetahui situasi Murong Yu di keluarga Murong. Dia hanya mempertimbangkan masalah ini secara umum. Bunuh. Murong Yu tidak banyak berpikir. Setelah meningkatkan kekuatannya, dia melakukan kekuatan Prajna Gajah Naga. Dalam sekejap, hantu Gajah Naga berkumpul, menghancurkan langit dan bumi, dan membawa kekuatan yang mengerikan. Mereka meledakkan siang Yun Zhengming. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan dalam rentang seketika. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan mereka berdua terbang terbalik dan langsung pingsan. Yun Zhengming baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia adalah seorang master bawaan, dan dia jauh di depan Murong Yu dalam hal fisik dan kekuatan, tetapi dia mundur 3 langkah. Namun, Murong Yu harus mundur lebih dari selusin langkah sebelum berhenti. Meski begitu, tangannya masih mati rasa, dan darah di dalam tubuhnya mengalir deras seperti sungai. Paman kedua, dia adalah sampah Murong Yu dari keluarga Murong, bunuh dia. Pada saat ini, Yun Cheng tampaknya melihat bahwa Yun Zhengming berhati-hati di dalam hatinya dan mengingatkannya. Sampah Murong Yu, Murong Yu. Yun Zhengming awalnya terkejut, dan kemudian kilatan niat membunuh melintas di matanya. Keberadaan Murong Yu dalam keluarga Murong diketahui oleh banyak keluarga di kota Anyi. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Murong Yu, Yun Zhengming menyeringai dan mengusap tubuhnya untuk membunuh Murong Yu. Jika dia berasal dari keluarga lain, Yun Zhengming tidak akan berani membunuhnya. Namun, Murong Yu berbeda. Setelah membunuhnya, keluarga Murong tidak akan melakukan penyelidikan apapun. Yun Zhengming melangkah keluar dan bumi berguncang. Tanah retak. Aus.com. Boom. Tubuh Yun Zhengming bergetar hebat, dan kemudian hantu Kuilong muncul di kehampaan di atas kepalanya. Kuilong, klan naga paling rendah, lebih kuat dari Jiaolong, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Kuilong. Sama seperti celah antara seniman bela diri di alam yang diperoleh dan bawaan. Kuilong adalah simbol seniman bela diri di alam bawaan. Panggil. Setelah mengerahkan kekuatannya, Yun Zhengming melangkah selusin langkah dan bergegas ke depan Murong Yu. Kemudian tangan besar itu, seperti kipas yang mengepul, menamparkan Murong Yu dengan keras. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan ketika bayangan Kuilong muncul di kepala yang lain, dia merasakan tekanan dari atasannya padanya. Paksaan semacam ini tidak hanya berasal dari penindasan bawaan dari alam yang diperoleh, tetapi juga tekanan dari kekuatan naga. Dalam klan naga, hierarkinya sangat ketat. Meskipun Kuilong adalah klan naga tingkat rendah, dia benar-benar dapat menekan naga. Pada saat ini, paksaan tertinggi menyapu dari segala arah secara langsung, menekan Murong Yu dengan ganas. Itu membuatnya terjebak dalam rawa, berjuang. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu berteriak dalam hatinya, meningkatkan kekuatannya, menginjak 4 langkah Fei Yun, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, dan dia meninju Yun Zhengming dengan ganas. Ekspresi mengejek melintas di wajah Yun Zhengming, dan sentuhan niat membunuh melintas di matanya. Ambil langkah maju dan pukul dengan ganas. Boom! Penindasan antar level sangat jelas. Dengan satu pukulan, Murong Yu pingsan. Pada saat yang sama, Yun Zhengming seperti bayangan, mengejarnya secara langsung, dan memukul kepala Murong Yu lagi dengan sebuah pukulan.
Sebenarnya ingin mengambil nyawa Murong Yu. Dengan tergesa-gesa, Murong Yu memblokir serangan Yun Zhengming dengan kedua tangannya, tetapi dia terlempar dengan keras dan menghantam dinding lebih dari 10 meter jauhnya, menyebabkan dinding bergetar hebat. Dan Murong Yu bahkan lebih pusing dengan darah yang bergolak dari serangan itu. Berhasil, Yun Zhengming menyeringai dan menepisnya. Benar saja untuk menjadi orang yang kuat secara bawaan, penindasan kekuatan naga terlalu jelas. Tanpa kekuatan nyata, sangat mungkin untuk dibunuh hari ini. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menginjak 4 langkah Fei Yun dan melangkah lurus ke udara. Pada saat yang sama, raungan naga datang darinya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Yun Zhengming, termasuk mereka yang menonton kegembiraan di jalan, terkejut. Karena, mereka melihat bahwa seekor naga hitam sekali lagi menjelma menjadi langit di atas kepala Murong Yu. Kekuatan 99 naga sudah menjadi batasnya. Sejak zaman kuno, seseorang telah mencapai kekuatan 99 naga, tetapi tidak ada yang pernah mampu melampaui kekuatan 99 naga. Terlepas dari apakah itu naga, kuilong, atau bahkan Panjia yang lebih maju, batas mereka adalah kekuatan 99 naga. Ini adalah aturan dunia ini, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Tetapi pada saat ini, mereka terkejut melihat 100 naga hitam melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu. Boom! Tidak lama setelah mencapai 100 naga banjir, setelah suara keras, aura Murong Yu meroket lagi. Di atas kekosongan di atas kepalanya, 101 naga banjir muncul. Dentuman, dentuman, dentuman. Seekor naga hitam muncul entah dari mana, melayang di kekosongan di atas kepala Murong Yu, merentangkan giginya dan menarikan cakarnya. Nafas kekuatan yang sebanding dengan master bawaan keluar dari tubuh Murong Yu, menyapu ke segala arah, sangat kuat. 110 naga banjir, teriakan kaget datang dari kerumunan. Pada saat ini, 110 naga hitam melayang di atas kepala Murong Yu. Memancarkan aura yang sangat tirani, mengguncang bumi dan spektakuler. Akhirnya, napas Murong Yu stabil, dan naga di atas kepalanya tidak lagi bertambah. Namun meskipun demikian, itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. 110 kekuatan naga Murong Yu mengejutkan semua orang di dekatnya. Bahkan lawannya Yun Zhengming sangat terkejut. Bukankah Murong Yu adalah sampah keluarga Murong? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan mereka yang disebut pelayan satu hari tidak memiliki begitu banyak kekuatan naga ketika mereka berada di hari berikutnya, kan? Melihat ke arah Murong Yu, semua orang berbicara dengan ngeri. Dia sudah melihat ke arah Murong Yu dengan cara yang berbeda. Dasar bodoh. Kalau Murong Yu benar-benar sampah, maka orang-orang jenius itu jauh lebih buruk dari sampah. Seorang pendekar mencibir dan berkata, mungkin, orang-orang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Hal-hal ini jahat, orang lain berkata tiba-tiba. Namun, Murong Yu memang tidak diterima di rumah Murong. Di kota Anyi yang besar ini, sebutan sampah untuk Murong Yu sudah terdengar. Bagaimanapun, keluarga Murong adalah keluarga kultivasi kelas 1. Seorang jenius seperti Murong Yu yang tidak bisa berlatih seni bela diri muncul dalam keluarga besar, dan semua orang di keluarga Murong merasa malu. Namun, meskipun begitu, fakta bahwa Murong Yu adalah seorang yang sia-sia tidak dapat dihapuskan. Oleh karena itu, ketika anak-anak keluarga Murong berinteraksi dengan orang lain, mereka selalu digunakan oleh orang luar untuk membicarakan tentang sampah Murong Yu. Justru karena inilah anak-anak keluarga Murong tidak sabar untuk melihat Murong Yu. Mereka mengira bahwa aib Murong Yu adalah aib mereka dan mempermalukan mereka. Oleh karena itu, apakah itu Murong Ling, Murong Yan atau Murong Zi dan yang lainnya, mereka sangat jijik dengan Murong Yu. Wajah Yun Zhengming sangat jelek. Dilihat dari kekuatan naga Murong Yu, prestasi masa depan Murong Yu pasti tidak terbatas. Orang-orang seperti itu pasti akan dibina oleh keluarga Murong. Mata Yun Zhengming berkedip, dan dia berpikir dalam hati, Murong Yu adalah sampah keluarga Murong dan tidak pernah terlihat. Dikatakan bahwa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dalam waktu 2 bulan. Seharusnya dia tidak dianggap serius oleh keluarga Murong. Aku sudah bermusuhan dengannya hari ini. Jika dia dibiarkan pergi, dia akan menjadi ancaman besar baginya setelah dia dewasa. Jika tidak demikian,
maka dia akan dibunuh sepenuhnya hari ini. Yun Zhengming menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya dan mengeluarkan geraman rendah. Ledakan kekuatan itu menyerbu ke arah Murong Yu. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 110 naga, kamu pada akhirnya berada di alam yang diperoleh. Kamu ditakdirkan untuk disiksa dan dibunuh olehku. Yun Zhengming mencibir, meninju kepala Murong Yu dan meledakkannya. Kekuatan 110 naga. Merasakan kekuatan yang deras di tubuhnya, Murong Yu tersenyum. Menguasai kekuatan yang kuat membuatnya penuh percaya diri. Bahkan jika kamu berada di alam bawaan, aku tidak bisa melewatkannya. Murong Yu meraung dan menginjak 4 langkah Fei Yun, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung bertarung dengan Yun Zhengming. Dentuman, dentuman, dentuman. Kekuatan 100 naga setara dengan kekuatan Kuilong. Tapi sekarang Murong Yu memiliki kekuatan 110 naga, dan di atas kekuatan itu benar-benar menghancurkan alam bawaan Yun Zhengming. Hanya saja penindasan level antar naga sangat jelas. Bahkan jika kekuatan Murong Yu lebih baik dari Yun Zhengming, tetapi di bawah penindasan, tampaknya mereka berdua sama kuatnya. Kekuatan lebih dari 100 naga banjir meledak, dan kekosongan juga bergetar. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan jalan-jalan lebar yang dibombardir terus retak terbuka. Naga itu meraung, kekuatannya vertikal dan horizontal, langit dan bumi hancur, aura mengerikan menyapu ke segala arah, dan kerumunan di jalan-jalan sekitarnya terus-menerus tersingkir. Dentuman, Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, dan seluruh orang itu benar-benar terangkat ke udara. Cakar dan kaki naga yang menusuk hati, yang menggunakan kekuatan prajna seperti naga di kehampaan, melesatkan hantu seperti naga, menghancurkan langit dan bumi, dan kaki besar itu menghantam Yun Zhengming dengan keras seperti cambuk. Klik, di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan, Yun Zhengming, seorang master alam bawaan, langsung dibawa pergi. Bunuh, Murong Yu terus mengambil 4 langkah Fei Yun, sosoknya menyapu kehampaan, dan langsung bergegas ke langit di atas kepala Yun Zhengming. Dia melangkah turun dengan keras, dia berada di hantu Kuilong di atas kepala Yun Zhengming. Lewati semuanya seperti satu langkah. Jurus kedua dari Dragon Elephant Prajna Gong. Pada saat ini, kekuatan 110 naga milik Murong Yu semuanya terkonsentrasi di bawah kakinya. Raungan. Kuilong mengeluarkan raungan yang mengerikan dan diinjak oleh Murong Yu. Hantu Kuilong memudar secara tak terduga. Bunuh. Murong Yu meraung dan melangkah keluar beberapa kali. Ledakan. Akhirnya, setelah suara keras, hantu Kuilong di atas kepala Yun Zhengming dihancurkan oleh Murong Yu Seng. Melihat pemandangan ini, semua orang di dekatnya tanpa sadar menarik napas. Bahkan Kuilong hancur, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Itu juga pertama kalinya mereka melihat jenis pertempuran ini. Murong Yu ini benar-benar cerdik. Ternyata dia masih bisa bertarung seperti ini. Seseorang berkata dengan kaget. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu habis. Bagaimanapun, alasan mengapa dia bisa naik ke udara bukanlah karena dia bisa terbang. Bahkan di alam bawaan, itu tidak bisa terbang. Dia hanya menggunakan 4 langkah Fei Yun untuk lepas landas sementara. Engah. Ketika hantu Kuilong hancur, hati Yun Zhengming terguncang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Namun saat ini, Murong Yu membawa kekuatan Wan Jun dan langsung melangkah turun. Apa? Yun Zhengming meraung, dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya, sekali lagi berubah menjadi hantu Kuilong di kehampaan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tinjunya meledak ke langit, meledakkan Murong Yu yang telah jatuh. Ledakan. Aus.com klik. Kedua tangan Yun Zhengming dengan ganas membombardir kaki besar Murong Yu. Hanya saja mereka memiliki kekuatan yang sama, ditambah dengan kekuatan Murong Yu. Suara patah tulang yang menyakitkan datang dari jauh, dan tinju Yun Zhengming di kedua tangan retak dengan keras, dan tangannya patah setiap inci. Pada saat yang sama, kaki besar Murong Yu sudah dengan kuat berada di atas kepala Yun Zhengming. Engah. Ketika dia menginjak kakinya, kekuatan horor meledak, dan penjelasan Yun Zhengming tiba-tiba meledak, otaknya meledak, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Selama kepala seseorang meledak, dia akan segera mati. Kecuali dongeng-dongeng itu, dan Yun Zhengming hanyalah seorang ahli alam bawaan, dan dia tidak bisa menahan kekuatan tendangan Murong Yu. Sebenarnya, jika Kuilong milik Yun Zhengming tidak direncanakan, Murong Yu ingin membelah kepalanya,
saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Hanya saja Yun Zhengming pertama kali membuat kesalahan dengan meremehkan musuh, dan kemudian dia tidak akan mirip dengan teknik 4 langkah Fei Yun, dan dia menderita kerugian kecil pada titik ini. Tentu saja, yang membuatnya fatal adalah hantu Kuilong yang langsung dihancurkan oleh Mu Rongyu. Bayangan naga melambangkan kekuatan. Kuilong hancur, yang berarti kekuatan Yun Zhengming juga hancur. Meskipun dia mengumpulkan kekuatannya tepat waktu, bagaimana mungkin kekuatan tergesa-gesanya bisa menahan serangan Mu Rongyu? Seorang master bawaan dibunuh oleh Mu Rongyu dengan mudah. Aku tidak salah, kan? Seorang master bawaan sebenarnya dibunuh dengan mudah oleh seorang seniman bela diri yang terlatih. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, dengan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mungkin, ini karena Mu Rongyu menghancurkan hantu Kuilongnya. Seseorang sepertinya melihat sesuatu dan berkata, Mu Rongyu berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Pertama kali dia membunuh seseorang, itu tidak membuatnya merasa emosional. Lagi pula, di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat menghormati yang kuat. Membunuh seperti membantai seekor anjing. Itu normal. Bahkan jika Mu Rongyu tidak pernah membunuh siapapun, dia telah melihat lebih banyak. Hantu naga setara dengan kekuatan biksu. Jika hantu naga hancur, itu setara dengan menghancurkan kekuatan biksu. Kamu dapat berkembang ke arah ini di masa depan. Mu Rongyu berpikir dalam hatinya. Paman kedua, Mu Rongyu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Yun Cheng, yang telah menyaksikan kematian Yun Zhengming, meraung dalam kesedihan, dan kemudian menatap Mu Rongyu dengan ekspresi pahit di wajahnya, berubah menjadi aliran pembantaian yang cepat. Pengadilan kematian. Cahaya dingin melintas di mata Mu Rongyu dan mengangkat kakinya. Dengan suara keras, seluruh tubuh Yun Cheng tiba-tiba ditendang keluar dan jatuh ke tanah di kejauhan, dengan enggan. Setelah melirik dingin ke orang-orang di sekitarnya, Mu Rongyu meninggalkan Shiran di sini, dan berjalan menuju Menara Jufu. Dan tepat setelah dia pergi, para prajurit patroli dari dinasti Daxia datang untuk membersihkan kekacauan itu. Meskipun ini di Anyi, ibu kota dinasti Daxia, tetapi ada banyak pertempuran antar prajurit setiap hari. Bahkan dinasti Daxia menutup mata terhadap ini. Bagaimanapun, ada terlalu banyak prajurit dan terlalu banyak kontradiksi. Ada beberapa prajurit yang lebih seperti anak-anak keluarga Murong. Bahkan dinasti Daxia tidak ingin menyinggung keluarga-keluarga ini. Sampah Mu Rongyu membunuh seorang guru bawaan keluarga Yun di jalan, dan itu menyebar dengan cepat seperti sayap. Mendengar reaksi yang berbeda di telinga orang yang berbeda. Yun Jia, setelah mendengar berita kematian Yun Zhengming, Yun Zhengbo, kepala keluarga Yun, tampak berusia puluhan tahun untuk sesaat. Yun Zhengming adalah satu-satunya guru bawaan keluarga Yun, dan keluarga Yun selalu mengandalkan ketidakmampuan Yun Zhengming untuk menakut-nakuti beberapa keluarga kecil. Justru karena inilah mereka berani menekan Zhu Fulou. Tetapi sekarang Yun Zhengming terbunuh dan kedua putranya dihapuskan. Dan mereka semua adalah orang yang sama. Yun Zhengbo tidak membenci dalam hatinya, dia tidak ingin membunuh Mu Rongyu, itu palsu. Tetapi bahkan satu-satunya master bawaan terbunuh, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mu Rongyu? Sebelum Mu Rongyu mati, jangan berselisih dengan Zhu Fulou. Mata Yun Zhengbo bersinar dengan cahaya ilahi yang dengki dan memerintahkan, dan pada saat yang sama, dia berteriak dengan ganas di dalam hatinya, Mu Rongyu. Bunuh aku, saudaraku, hapus anakku, aku akan membiarkanmu mati. Mu Rongyu benar-benar membunuh master bawaan. Tidak mungkin, kan? Ketika masalah ini menyebar ke telinga orang lain, kebanyakan dari mereka memiliki sikap tidak percaya dan tidak boleh menyangkalnya. Bagaimana mungkin, sampah terkenal itu, dia bisa membunuh master bawaan? Mu Rongzi menggeram dengan wajah ganas di rumah Mu Rong. Tetapi Mu Rongyu tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, dia sedang makan dan minum dengan Li Feng di Zhu Fulou. Bunuh satu-satunya guru bawaan keluarga Yun dan singkirkan dua tuan muda mereka. Pada saat ini, keluarga Yun seharusnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk berurusan dengan mereka di Zhu Fulou. Bagaimanapun, baik keluarga Yun maupun keluarga Li hanyalah keluarga biasa. Setelah membunuh Yun Zhengming, guru bawaan, Mu Rongyu tidak lagi mengkhawatirkan Zhu Fulou. Di waktu berikutnya,
ia menghabiskan hampir separuh waktunya untuk berlatih di dunia Hetu Luoshu. Sejak membunuh Yun Zhengming, guru bawaan hari itu, Murong Yu tidak menonjolkan diri. Namun anehnya, meskipun ia membunuh guru bawaan, ia tidak menarik perhatian keluarga Murong. Hanya mengalahkan Murong Hao dalam pertempuran dengan Murong Hao segera. Mata Murong Yu berkedip. Sekarang, meskipun ia memiliki Hetu Luoshu, buku aneh pertama di dunia, dia memiliki teknik kultivasi yang luar biasa. Namun, teknik itu masih ada di dunia.